Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Putri Isabel Gendari dari kelas 12 IPA 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas dari guru saya, yaitu Yuyu Yuliah, tentang fotosintesis uji sah. Latar belakang. Ciri hidup yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan hijau ini adalah kemampuan dalam menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik, serta diasimilasi dalam tubuh tumbuhan. Proses ini disebut fotosintesis sah, atau seorang peneliti yang membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Percobaan tersebut, ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilium. Uji sah ini bertujuan melakukan uji apakah tanpa cahaya daun tidak berfotosintesis. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan praktikum uji sah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan karbohidrat yang ditunjukkan dengan adanya amilum. Landasan teori, fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusun. Fotosintesis dapat diartikan suatu proses penyusun zat karbohidrat dengan cahaya sebagai energinya. Hanya organisme yang mempunyai pigmen fotosintetik yang mampu melakukan fotosintesis. Karena pigmen itulah yang mampu menangkap energi dari cahaya. Zat organik yang disusun dalam fotosintesis ini adalah karbohidrat CnH2ON yang berasal dari molekul CO2 dan H2O. Sebagai hasil sampingan adalah molekul O2. Berikut proses terjadinya fotosintesis. 1. Karbohidrat yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Kemudian, air yang di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Lalu, tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dari hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara molekul stomata. Faktor-faktor yang memengaruhi proses fotosintesis adalah 1. Klorofil, 2. Cahaya matahari, 3. Air atau H2O, 4. Karbon dioksida atau CO2. Objek penelitian, daun singkong atau Manihot utilissima adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Alat dan bahan: 1. Kompor, 2. Piring, 3. Wadah stainless, 4. Kaleng, 5. Pinset, 6. Penjepit kertas, 7. Daun singkong, 8. Alkohol, 9. Aluminium foil, 10. betadin, 11. air. Cara kerjanya yaitu 3 hari sebelum praktikum, daun singkong ditutupi sebagian dengan aluminium foil lalu jepit dengan penjepit kertas. Daun tidak boleh dipetik terlebih dahulu. 2. Pada hari pelaksanaan praktikum, petik daun dan buka bungkus aluminium foilnya. 3. Rebus air lalu masukkan ke dalam panci, kemudian rebus daun sampai matang. Tujuannya supaya sel daun mati. 4. Tuangkan alkohol ke dalam kaleng bekas lalu panaskan secara tidak langsung. Masukkan daun singkong yang telah direbus tersebut ke dalam alkohol. Setelah matang, daun ditiriskan dan dicuci supaya alkohol dan klorofilnya menghilang. 7.
Daun ditiriskan di atas piring lalu ditetesi betadin merata ke seluruh bagian daun dan amati perubahan pada daun. Berikut hasilnya. Kesimpulan, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya dan fotosintesis menghasilkan amilium ditandai dengan daun yang tidak ditutupi aluminium foil berwarna lebih gelap, sedangkan yang tertutup aluminium foil berwarna pucat karena tidak terkena cahaya dan tidak menghasilkan.